Salam sehat, sahabat. Sahabat yang hebat, yang semangat, yang smart. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabat, masih tentang terapi gagal ginjal ya. Kita tahu ada 3 terapi: transplantasi, hemodialisa, dan CAPD. Pada episode yang lalu, saya sudah berkisah mengapa saya memilih tidak transplantasi. Alasan saya untuk memilih tidak cangkok ginjal. Nah, masih ada pertanyaan sahabat yang lain. Mengapa saya memilih hemodialisa, cuci darah? Pertanyaan aslinya begini. Pak, Om, mengapa sih nggak milih CAPD? CAPD kan bagus. Kenapa tetap memilih hemodialisa? Ini pertanyaan yang terkesan memojokkan. Memang terapi gagal ginjal, apakah itu transplantasi, CAPD, atau hemodialisa, itu menimbulkan fanatisme. Fanatisme bagi mereka yang memilih terapi itu. Kadang-kadang di grup-grup sering saling merasa tersinggung, ya, antara yang CAPD dengan yang HD. Lalu saling menunjukkan kehebatan masing-masing terapi. Nah, kenapa saya memilih hemodialisa, cuci darah? Apakah cuci darah itu lebih baik dari terapi yang lain? Apakah hemodialisa ini terapi terbaik? Ini. Sahabat, aslinya saya tidak pernah memilih jenis terapi yang akan saya jalani. Jadi, waktu pertama kali saya harus menjalani cuci darah, ya otomatis yang dilakukan adalah hemodialisa cuci darah. Hemodialisa merupakan tindakan pertolongan pertama, pertolongan yang cepat bisa dilakukan bagi seseorang yang mengalami masalah dengan urium kreatinin yang tinggi karena gagal ginjal. Satu-satunya terapi perdana yang dilakukan, ya, hemodialisa, cuci darah. Karena prosesnya lebih mudah dan cepat, ya. Saya bersyukur, beruntung karena sudah pasang Simino sebelumnya. Tetapi andai belum punya Simino, belum pasang Simino, cuci darah bisa dilakukan dengan CDL, ya, dengan double lumen kateter. Jadi cuci darah merupakan terapi pertolongan pertama bagi penyandang gagal ginjal yang sudah harus dibuang racun dan cairan yang sudah menumpuk. Itu. Jadi hampir tidak ada seorang pun pasien gagal ginjal yang memilih
terapi pertamanya cuci darah. Ya, itu dipilihkan, itu sudah dengan sendirinya, ya, bukan karena memilih. Bahkan banyak yang justru menolak. Itu yang saya alami. Setelah cuci darah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berlangsung terus-menerus, akhirnya saya merasa cuci darah merupakan pilihan utama. Sudah kerasan, sudah nyaman dengan cuci darah. Jadi fanatik, ya. Nyamannya dengan cuci darah. Padahal ada terapi lain yang bisa dilakukan setelah pertolongan pertama dengan cuci darah, yaitu CAPD. Apakah CAPD lebih baik dari cuci darah? Atau sebaliknya, cuci darah lebih baik dari CAPD? Keduanya punya keunggulan masing-masing. Pilihan terapi CAPD atau HD itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kawan-kawan tertentu yang tidak mungkin menjalani HD karena pembuluh darahnya kecil untuk dipasang Simino, terlalu lembut. Setiap kali dipasang Simino selalu gagal. Biasanya sahabat-sahabat ini mencoba dengan Doplumen, ya, dengan tunneling yang bisa bertahan 2 tahun, ya. Dicoba. Tapi lama-lama mulai terjadi infeksi, tidak mungkin lagi cuci darah dengan hemodialisa. Maka pilihan terbaik untuk tetap sehat adalah CAPD. Atau teman-teman yang jauh dari jangkauan rumah sakit. Nggak mungkin seminggu 2 kali pergi ke rumah sakit karena jaraknya terlalu jauh. Maka pilihan yang masuk akal, pilihan yang baik sesungguhnya adalah CAPD. Tetapi sekarang banyak pasien yang setelah HD beberapa kali langsung memilih terapi CAPD. Karena teman-teman ini sudah mempelajari dan merasa dirinya cocok dengan terapi CAPD. Mana yang lebih sehat bertahan lama? CAPD atau HD? Dua-duanya punya potensi yang sama untuk sehat dalam jangka panjang. Apa prinsip-prinsip utama yang harus dipegang oleh sahabat-sahabat yang menjalani HD supaya tetap sehat? Yang pertama, HD tuntas, selesai. Selesai selama 5 jam, jika durasinya 5 jam, atau 4,5 jam, atau 4 jam. Tidak boleh di-courting, ya. Ingat, tidak boleh di-courting, harus selesai. Itu prinsip pertama. Kenapa harus selesai? Karena kita harus sadar bahwa dosis HD kita, durasi HD kita ini sangat terbatas. Terbatas sekali. Paling banyak 3 kali 4 jam. 12 jam seminggu. Atau 2 kali 5 jam. Hanya 10 jam seminggu. Atau 2 kali 4,5 jam. 9 jam seminggu. Atau ini lebih menyedihkan. Banyak sekali teman-teman yang masih HD dengan 4 kali 2 dalam seminggu. 4 jam kali 2 itu minimalis. Sangat minimalis. Itu sebabnya tidak boleh di-courting. Di-courting oleh keinginan kita sendiri atau di-courting oleh petugas. Ada juga ya beberapa unit HD yang petugasnya suka ngorting. Mungkin karena ada keperluan atau
Diskusikan baik-baik dengan petugas, sebaiknya jangan di-courting. Atau di-courting karena drop. Nah, ini penting. Ya. Usahakan HD selesai. Hindari drop, berhenti di tengah jalan. Apa yang menyebabkan berhenti di tengah jalan, nggak selesai di tengah jalan? Ini. Sahabatku, HD itu ada dua tujuannya ya. Yang pertama, membuang racun. Ini adalah target utama orang HD. Membuang racun tubuh itu target utama pasien HD. Tapi target utama ini sudah beralih menjadi target kedua. Biasanya yang menjadi target pertama justru membuang cairan. Membuang air yang menumpuk di dalam tubuh kita. Jadi ketika berangkat HD, yang ada di pikiran kita pasien HD adalah membuang cairan. Menghitung tarikan. Nah, proses membuang cairan inilah yang seringkali menghambat proses HD, yaitu jika naiknya terlalu banyak. Yaitu jika tarikannya terlalu tinggi. Kalau tarikannya terlalu tinggi, UF rate-nya, ultrafiltrasi rate, ya, pembuangan cairan setiap jamnya itu tinggi. Kalau UF rate-nya tinggi, peluang untuk drop itu besar. Jadi, mengusahakan agar HD tuntas selama durasi yang ditentukan, itu utamanya adalah dengan membatasi jumlah tarikan saat HD, tarikan cairan. Membatasi jumlah tarikan cairan, caranya ya membatasi kenaikan cairan selama rentang waktu antara HD. Saya maksimal naik itu 3,5. Tapi biasanya cuma 3, kadang di bawah 3. Dengan berat sekarang 73,5. Maksimal kenaikan cairan tubuh adalah 5% dari berat badan. 5% dari berat badan itu maksimal. Jangan lalu memilih maksimal. Kadang-kadang kita ini sukanya yang maksimal. Lebih ringan, lebih nyaman HD kita kalau naiknya nggak sampai 5%. Ya. Penarikannya baru 5%. Nah, itu baru nyaman. Ingat, kenaikan maksimal cairan antar HD yaitu maksimal 5% dari berat kering. Jadi temukan dulu berat kering, baru kita bisa menentukan 5%. Kalau berat keringnya belum ketemu, ya ini akan jadi masalah. Berat kering itu seperti apa? Mencari berat kering? Ada videonya ya. Silahkan dicari-cari di video YouTube saya mengenai berat kering. Pasien HD yang ingin buru-buru HD sebelum waktunya, itu pasti HD-nya kurang bagus. Tidak adekuat. Badannya nggak nyaman sebelum HD, ya. Nggak nyaman ini pasti karena 2. Racun sudah mulai tinggi, ya. Baru sebentar racunnya tinggi, mulutnya sudah nggak nyaman. Atau badannya nggak nyaman karena begah, tidur nggak enak. Kalau tidur harus pakai bantal tengkurap, nggak bisa tidur terlentang. Itu HD-nya tidak bagus. Cairannya belum kering, ya, belum ketemu berat kering, dan uriumnya belum bersih. Kalau uriumnya bersih, pola makannya diatur dengan baik, ini saya alami. Gak pernah ingin buru-buru HD. Jadi kalau sesekali saya menulis kangen HD ya, kita ini kalau di grup suka bilang aku kangen, itu artinya kangen untuk HD. Saya sesekali mengunggah
status seperti itu ya untuk seru-seruan. Saya tidak pernah merasa ingin buru-buru HD. Nggak pernah. Nggak pernah sebelum HD harus tidurnya tengkurap atau ganjal bantal sampai tinggi. Nggak pernah. Itu hanya bisa dicapai dengan selain HD adekuat, mengatur pola makan dan pola minum. Ada juga videonya di YouTube saya. Silahkan dilihat-lihat ya. Jadi pasien HD harus tetap sehat dengan HD, yaitu satu, saya ulang lagi, selesai waktu HD-nya. Jangan karena mengejar berat kering, nariknya banyak, ditambah banyak, ya. Naik 2, tarik 3,5, akhirnya drop di tengah jalan. Nggak selesai, ini ruginya 2. Rugi racunnya tidak tercuci, dan rugi cairannya tidak terbuang. Jadi jangan memaksa narik sebanyak-banyaknya. Untuk berat kering silahkan lihat videonya, ada, mudah sekali. Ya, yang kedua, kendalikanlah pola makan dan pola minum. Ya, sahabat-sahabat yang masih mengatakan yang penting nggak ngefek, yang penting tubuhnya nyaman, makan hajar aja. Jangka panjang nanti akan menyesal. Percaya sama saya, ya. Kita akan HD dan hidup untuk waktu yang panjang. Terutama sahabat-sahabat yang masih muda. Pertahankan pola makan supaya sehat dalam jangka panjang. Kembali ke pertanyaan awal. Kenapa saya memilih hemodialisa bukan CAPD? Aslinya saya tidak memilih, ya. Sejak pertama saya menjalani HD, terus menerus HD, lalu menjadi nyaman dengan HD. Pada perjalanannya saya tidak punya masalah dengan HD, ya. Akses saya tetap baik, jarak saya ke rumah sakit tidak terlalu sulit dijangkau. Tidak ada masalah dengan jantung sehingga QB-nya tetap normal. Jadi itulah. Akhirnya saya menetapkan pilihan terapi dengan hemodialisa. Dan saya yakinkan kepada para sahabat, kita bisa sehat untuk waktu yang panjang dengan hemodialisa. Syaratnya, seperti selalu saya ulang-ulang, kita sepakat dan mufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Itu. Semangat sehat sahabat. Terus sehat.